Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam wa syahral qiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Al-Istiqamah rahimakumullah. Yang pertama, sudah barang tentu kita patut selalu dan senantiasa memuji Allah tabaraka wa taala, bersyukur terhadap nikmat-nikmat dan pemberian serta kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Satu kenikmatan di saat Allah bangunkan kita dari tidur-tidur kita dan kemudian memudahkan langkah kaki kita dan mengayunkan tangan kita untuk bisa sampai di tempat ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima salat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan buat kita di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah, sekarang ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban, mohon maaf. Syawal aja. Ya, artinya secara otomatis besok kita akan masuk pada awal Ramadan 1443 Hijriyah. Yang tidak tersembunyi bagi kita bahwa Ramadan ini adalah bulan istimewa. Bahkan Nabi SAW mengatakannya sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi keberkahan ini adalah sesuatu yang didamba oleh setiap kita. Berkah itu artinya subutul khair wa ziyadatuhu, adanya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Makanya setiap orang ingin mencari keberkahan, ingin mendapatkan keberkahan. Namun sayangnya banyak sebagian orang yang kebablasan dalam mencari berkah, sehingga menjadikan sesuatu sebagai sebab mendapatkan keberkahan, padahal syariat tidak menjadikan itu sebagai sebab. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Ada sebagian mereka yang memberatkan dirinya untuk ziarah, misalkan mendatangi kuburan si fulan, kuburan si alan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk ngalap berkah. Padahal Allah dan Rasulnya tidak menjadikan itu sebagai sebab mendatangkan keberkahan. Malah perbuatan itu dalam Islam adalah bagian daripada kesyirikan. Makanya Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, ketika beliau menyebutkan tentang beragam perbuatan-perbuatan kesyirikan, setelah beliau menyebutkan bab tentang haramnya melakukan tamimah, jimat, kemudian jampi-jampi, kemudian beliau menyebutkan ini at-tabarruk bihajarin au syajarin au nahwihima, bahwa di antara praktek-praktek kesyirikan yang kerap kali dilakukan oleh segenap umat manusia adalah mencari berkah lewat batu, lewat pohon atau yang sejenis dengan itu. Mungkin dalam konteks keindonesiaan yang paling banyak dijadikan sesuatu yang dijadikan sebab keberkahan adalah kuburan. Padahal itu
Tidak boleh. Syariat tidak menjadikan itu sebagai sebab keberkahan. Namun bukan berarti sebab-sebab keberkahan itu enggak ada dalam Islam. Bukan berarti Islam menafikan keberkahan, tidak. Karena keberkahan itu sesuatu yang baik, bagus, didambakan, diinginkan oleh setiap orang, diinginkan oleh setiap kita. Syariat mengaturnya. Makanya kita dapatkan ada waktu-waktu berkah, ada tempat-tempat berkah. Keberkahan itu di tangan Allah semuanya. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih ini sebab keberkahan, ini bukan menjadi sebab keberkahan. Makanya kita mengenal ada tempat-tempat berkah. Di antara tempat berkah misalkan adalah Masjid Nabawi, di mana kita sholat di sana itu sebanding dengan 1000 kali sholat dibandingkan tempat yang lainnya. Nabi mengatakan salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin mimma siwahu. Salat yang kita lakukan di masjidku ini, ya, kata Nabi, khairun, lebih baik, min alfi salatin mimma siwahu, lebih baik daripada 1000 salat yang dilakukan pada masjid-masjid yang lainnya. Illal masjidil haram, kecuali masjid haram, itu kelipatannya 100.000 kali lipat. Kemudian tempat berkah berikutnya adalah sholat di Masjidil Aqsa. Ini 3 tempat yang mendapatkan keberkahan. Ya. Dan tiada mengapa kita memberat-beratkan diri untuk bisa ke sana. Tetapi kepada selain 3 tempat ini nggak boleh kita memberatkan diri dalam rangka ibadah menuju tempat-tempat selain 3 masjid ini. Makanya Nabi mengatakan la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Nggak boleh kita memberat-beratkan diri melakukan perjalanan dengan anggapan tempat yang kita tuju itu adalah tempat berkah, yang dengan kita mendatanginya menjadi sebab Allah turunkan kebaikan dan keberkahan pada kita. Tempat apapun nggak boleh. Tapi kalau sekedar untuk apa? Untuk kita rekreasi, ya, untuk kita mencari hiburan, selama tidak menganggap bahwa itu tempat yang disucikan dalam agama, itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah adanya anggapan, adanya keyakinan bahwa kita mendatangi tempat tersebut menjadi sebab Allah turunkan keberkahan pada diri kita. Enggak boleh kecuali pada 3 tempat saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana Allah menjadikan beberapa tempat berkah, Allah juga menjadikan beberapa waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Di antara waktu berkah itu adalah hari-hari di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW yang menyatakan itu. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ketika Ramadan ini datang, Rasulullah SAW datang menemui mereka dengan wajah ceria, dengan penuh sukacita. Nabi mengatakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi mengucapkan kalimat ini bukan cuma sekedar mengabarkan bahwa besok Ramadan, tapi lebih daripada itu ada keceriaan, ada kebahagiaan, ada kegembiraan saat Nabi mengatakan itu. Dan itu terlihat dari cerianya wajah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi mengatakan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi enggak berlebihan kalau kita katakan Ramadan bulan keberkahan, Ramadan bulan penuh kebaikan. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang menyatakan itu, yang menyematkan Ramadan sebagai bulan berkah. Nabi mengatakan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sekali lagi, keberkahan itu adalah subutul khair, adanya kebaikan. Banyak kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Lantas kemudian Nabi menyebutkan beberapa kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Nabi mengatakan faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, bahwa di bulan ini Allah telah wajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi ternyata
di antara sebab kenapa Ramadan ini menjadi bulan berkah, karena padanya ada kewajiban puasa. Allah nggak pernah wajibkan kepada kita puasa di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, kecuali hari-hari di bulan Ramadan. Dan adanya kewajiban puasa bagian daripada sebab Ramadan disebut sebagai bulan yang penuh dengan berkah. Makanya sudah sepatutnya kita menyikapi kewajiban puasa itu dengan sukacita, dengan ceria, dengan lapang dada. Bukan dengan hati yang sempit, yang seakan-akan puasa ini hanya membatasi kebebasan makan minum kita. Karena adanya puasa nih saya nggak bisa sarapan. Karena puasa nih saya nggak bisa ngopi. Ya, seharusnya disikapi dengan sukacita. Kenapa? Karena adanya kewajiban puasa itu bagian daripada sebab keberkahan Ramadan. Mungkin kalau nggak ada kewajiban puasa, tidak membuat Ramadan ini menjadi bulan berkah. Karena pada hakikatnya kewajiban puasa itu bagian daripada rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan pada umat manusia. Kewajiban puasa itu rahmat. Kewajiban puasa itu bentuk cinta Allah kepada kita. Bukan dengan puasa Allah ingin memberatkan kita, tidak. Tapi sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Kok bisa? Iya. Kenapa? Karena tidak tersembunyi bagi kita bahwa pada puasa yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Ya, nanti insya Allah ada tema sendiri tentang puasa disampaikan oleh Ustadz yang lainnya. Tapi intinya kita tahu bahwa puasa ini adalah sebab penghapus dosa. Dalilnya jelas, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kemudian puasa ini akan menjadi tameng kita, perisai kita dari ancaman api neraka. Sehingga Nabi mengatakan as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar yaumal qiyamah. Yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari ancaman api neraka. Dia ibarat tameng, dia ibarat perisai. Ya. Seperti polisi biasakan ketika ada kekacauan dia pakai tameng itu, ya. Ketika tentara ketika terjadi perang, ya, dia pakai tameng itu. Untuk apa itu fungsinya? Untuk melindungi dirinya dari sabetan pedang, dari lemparan anak panah, dari tombak dan benda-benda berbahaya lainnya. Menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang tidak dia sukai. Dan puasa itu adalah tameng kita, yang dengannya kita bisa lindungi diri kita, jaga diri kita dari apa? Dari ancaman api neraka. Dan kemudian di antara keutamaan puasa pula bahwa puasa ini salah satu amal yang berpotensi akan memberikan pembelaan, yang akan berpotensi memberikan pertolongan, pembelaan, syafaat buat kita nanti di hari kiamat. Karena Nabi mengatakan as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwa puasa dan Quran ini kelak akan memberikan syafaat buat seorang hamba nanti di hari kiamat. Di mana nanti puasa akan berkata kepada Allah, "Ai Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwah." Wahai Rabbku, dulu waktu di dunia aku cegah orang ini dari makan. Aku cegah orang ini dari minum. Aku cegah orang ini dari melampiaskan syahwat kepada istrinya. Ada makanan enak gak mau dia makan karena aku. Ada minuman segar gak mau dia minum karena aku. Ada istrinya cantik di rumah gak mau dia gauli karena aku. Dia tahan syahwat makannya, syahwat minumnya, syahwat kemaluannya untukku ya Allah. Fasyafi'ni fi. Maka pada hari ini izinkan aku memberikan bantuan, pertolongan, pembelaan, syafaat kepada orang tersebut. Lantas Allah pun memberikan izin kepada puasa, memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengerjakannya di dunia. Dan banyak lagi keutamaan yang lainnya. Dan Allah ingin agar setiap kita mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Caranya dengan Allah wajibkan puasa.
Karena ketika puasa ini hukumnya wajib, maka akan ada semacam dorongan kuat pada diri kita untuk berpuasa. Yang itu nggak bisa kita dapatkan ketika puasa itu hukumnya nggak wajib. Coba kalau puasa itu nggak wajib, sekian berapa persen umat Islam yang akan puasa? Ya. Puasa wajib aja nggak 100% kan? Wajib nih jelas hukumnya. Allah wajibkan puasa. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan puasa. Banyak ayat dan hadis terkait dengan wajibnya puasa Ramadan. Tapi nyatanya tetap saja nggak 100% umat Islam yang puasa. Masih ada aja yang membandel, nggak mau puasa. Padahal hukumnya wajib. Apalagi kalau puasa Ramadan ini nggak wajib. Mungkin paling maksimal 50% saja dari umat Islam yang puasa. Allah wajibkan supaya ada dorongan kuat bagi kita untuk mengerjakannya. Yang apabila puasa ini kita lakukan, maka kita layak, kita pantas, kita berhak mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Dari sini jelaslah bahwa adanya kewajiban puasa merupakan bukti dari cinta, rahmat, dan kasih sayang Allah kepada kita umat manusia, agar Allah ingin agar setiap kita mendapatkan kebaikan dan keutamaan dari puasa-puasa tersebut. Makanya di saat kita puasa, hadirkan hati kita untuk bisa mendapatkan keutamaan ini. Jadi jangan sampai puasa itu kosong harapan. Jangan sampai puasa itu kosong tujuan. Kenapa puasa? Pokoknya saya mau puasa aja. Kenapa puasa? Aduh, gak enak saya, orang yang dia aja puasa, masa saya gak puasa? Apa kata orang kalau saya gak puasa? Jadi jangan sampai dorongan puasa kita itu karena hal-hal seperti itu. Karena gak enak sama si fulan, karena gak enak sama si alan, karena faktor ini, karena faktor itu. Jangan. Hendaknya pendorong kuat kita dalam berpuasa yang pertama adalah dorongan iman. Kita merasa terpanggil dengan seruan Allah. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Saya orang beriman. Saya terpanggil dengan seruan Allah. Saya terpanggil dengan panggilan Allah. Allah suruh saya puasa, maka saya puasa. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwa dorongan dia berpuasa adalah panggilan iman. Harusnya seperti itu tujuan utama kita puasa. Yang mendorong kita, faktor pendorong kuat kita dalam puasa adalah faktor iman. Dan yang kedua adalah harapan. Mengharapkan pahala dan mengharapkan keutamaan. Makanya Nabi mengatakan, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, karena faktor keimanan, dorongan keimanan, wahtisaban, karena penuh harapan. Menunjukkan apa? Menunjukkan perlunya kita memperhatikan dua sisi ini. Pastikan dorongan kita puasa adalah faktor keimanan, dan yang kedua kita puasa karena adanya harapan. Jangan sampai puasa kita kosong harapan. Jangan sampai puasa kita kosong tujuan. Kita nggak tahu kenapa harus puasa. Harus tahu kita kenapa puasa. Tapi intinya adalah apa? Di sini bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara sebab kenapa Ramadan dikatakan sebagai bulan berkah karena padanya ada kewajiban puasa. Kemudian Nabi juga menyebutkan tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka. Yang disebutkan oleh para ulama likasratil khair, karena begitu banyaknya kebaikan yang ada di bulan ini. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, keberkahan yang lainnya bahwa di bulan ini setan-setan dibelenggu oleh Allah. Dan itu Allah lakukan demi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat manusia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Makanya nanti efek dari terbelenggunya syaitan itu amat sangat kita rasakan. Betapa melakukan kebaikan di bulan Ramadan terasa lebih mudah. Betapa melakukan kebaikan di bulan Ramadan terasa lebih ringan. Bangun malam terasa lebih ringan. Mungkin di hari-hari lain berat kita untuk bangun sebelum subuh itu. Tapi nanti bisa kita rasakan betapa bangun sebelum subuh itu sangat mudah.
Merutinkan bacaan Quran setiap hari mudah, ringan. Membasahi lisan dengan zikir mudah, ringan. Melakukan infak dan sedekah juga nanti akan terasa mudah dan ringan. Kenapa? Itu efek dari terbelenggunya syaitan. Mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, seharusnya kalau terbelenggu syaitan, kenapa harus masih terjadi berbagai macam keburukan, dosa dan kemaksiatan di bulan Ramadan? Seharusnya kalau syaitan terbelenggu, nggak ada tuh kemaksiatan, nggak ada tuh keburukan, nggak ada lagi orang melakukan dosa. Tapi nyatanya mata kita melihat, telinga kita mendengar, sekalipun di bulan Ramadan tetap aja dosa dan kemaksiatan dilakukan oleh sebagian orang. Nah, gimana itu? Ya. Dalam hal ini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjawab. Dan ini perkataan Al-Imam Qurtubi juga dinukil oleh Al-Hafidh Ibnul Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ya. Ketika ditanya, fa in qila kaifa nara asy-syurura wal ma'asi waqi'atan fi Ramadan? Seandainya dikatakan bagaimana mungkin kita masih melihat keburukan, kemaksiatan terjadi di bulan Ramadan? Falau sufidatis syayatin lam yaqa' dzalik. Kalau seandainya syaitan terbelenggu, seharusnya itu enggak terjadi. Seharusnya enggak ada kemaksiatan sepanjang Ramadan. Seharusnya enggak ada keburukan yang dilakukan oleh orang sepanjang Ramadan, tapi nyatanya tetap dilakukan. Fal jawab, maka jawabannya yang pertama, annaha innama taqillu inda shaimin alladhi hufiza ala syurutihi wa ru'yat adabuhu. Sesungguhnya lah terjaminnya Ramadan ini bersih dari dosa dan kemaksiatan ketika semua orang yang ada di muka bumi ini mereka berpuasa dengan puasa yang benar dan memperhatikan adab-adabnya. Baru terjamin dunia ini sepi dari kemaksiatan sepanjang Ramadan. Tapi selama di muka bumi ini masih ada orang-orang yang gak puasa, atau mereka puasa tapi puasanya asal-asalan, yang penting gak makan, yang penting gak minum, tangannya gak puasa dari melakukan keburukan, lisannya gak puasa dari mengucapkan kalimat yang mengandung unsur dosa, maka selama itu tetap kemaksiatan akan terjadi. Siapa pelakunya? Dua orang ini. Imma dilakukan oleh orang yang gak puasa, atau dilakukan oleh orang yang puasa tapi puasanya asal-asalan, tidak memperhatikan adabnya dan juga tidak memperhatikan syarat-syaratnya. Padahal kalau dia puasa dengan puasa yang benar, ya, tidak akan mungkin lahir dari indranya itu dosa dan kemaksiatan. Kalau dia puasa dengan puasa yang benar, pasti tangannya pun akan dia puasakan dari melakukan sesuatu yang berbau dosa. Pasti lisannya pun akan dia puasakan dari mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengandung unsur dosa. Ya. Itu puasa yang benar, nggak cuma sekedar makan dan minum. Sebab ketika orang puasa sekedar nggak makan, sekedar nggak minum, tapi nggak mempuasakan indranya dari melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dikatakan oleh Nabi bahwa Allah nggak butuh laparnya dia, Allah nggak butuh hausnya dia. Allah kata Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, atau perbuatan dosa, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah enggak butuh terhadap sikap dia yang meninggalkan makanan dan juga minuman. Allah enggak butuh sama hausnya dia. Allah enggak pandang laparnya dia. Enggak dianggap hausnya dia dan pandang dan laparnya dia sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Di saat apa? Di saat dia tidak meninggalkan perkataan dosa ataupun perbuatan dosa. Yeah. Jadi intinya apa? Kemaksiatan nggak terjamin akan bersih dunia ini dari kemaksiatan selama ada orang yang nggak puasa, selama ada orang yang masih puasa tapi puasanya asal-asalan. Atau kemungkinan yang kedua, al-musaffat ba'dus syayatin,
Yang terbelenggu itu hanya sebagian saja, enggak semuanya. La kulluhum. Ya. Wahumul marodah, yang akan dibelenggu itu adalah marodah. Marodah itu adalah syaitan-syaitan yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam memberikan godaan kepada umat manusia. Itu yang dibelenggu. Sementara syaitan-syaitan yang lainnya yang sesungguhnya tidak memiliki keahlian dalam apa? Mengganggu dan menggoda manusia, tetap dibiarkan demi untuk bisa apa? Menjadikan ujian bagi umat manusia. Nah, logikanya kalau kita nggak berdaya digoda oleh setan-setan yang kelas cerek ini saja nggak berdaya, bagaimana nanti di saat setan itu dilepas, ya, setan-setan marodahnya itu dilepas dan memberikan gangguan kepada umat manusia? Yakin lebih tidak berdaya lagi kita dalam melakukan ketaatan. Atau sebab yang ketiga, kemungkinan ketiga, li'anna dzalika asbaban ghaira syayatin. Sesungguhnya lah terjadinya kemaksiatan, dosa dan yang sejenisnya itu faktor utamanya enggak harus selalu karena godaan syaitan. Apakah setiap dosa dilakukan faktornya godaan syaitan? Enggak mesti. Hunaka asbab, ada sebab-sebab lain yang menjadi sebab terjadinya perbuatan dosa walaupun bukan gangguan syaitan. Syaitan nggak ada gangguan di sana, tapi orang tetap melakukan dosa karena faktor lain selain godaan syaitan. Apa contoh dari faktor terbesar sehingga orang melakukan dosa sekalipun syaitan tidak mengganggunya, tidak menggodanya? Kan nufusil khabisah, seperti jiwa yang kotor, hati yang hitam. Ya, itu orang itu kalau hatinya sudah hitam, hatinya busuk, jiwanya busuk, tanpa ada godaan syaitan pun dia tetap akan condong melakukan dosa dan kemaksiatan. Syaitan akan beristirahat dari melakukan gangguan pada orang ini. Enggak diganggu pun dia akan condong melakukan dosa. Dan kapan jiwa ini akan kotor? Kapan hati ini akan hitam? Di saat seseorang terbiasa dalam melakukan dosa. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innal abda idza adnaba dzanban nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa, maka akan tertulis di hatinya satu titik hitam. Setiap kita melakukan dosa, tertulis di hati kita satu titik hitam, satu noda hitam. Wa idza taba wastaghfar, kalau kemudian setelah itu dia bertaubat, dia beristighfar, ya, mengakui dosanya, kembali kepada Allah, saqula qalbuh, maka hati itu kembali bersih, hati itu kembali jernih, hilang itu noda hitam itu. Wa in zada, namun kalau dia tambah dosa itu dengan dosa yang lain, zadat, akan semakin bertambah pula noda hitamnya. Tambah dosa lagi, tambah noda hitam lagi, tambah dosa lagi, semakin banyak noda hitam, hatta ta'luwa qalbah. Saking seringnya dia melakukan dosa, sampai kemudian noda-noda hitam itu menutupi hatinya. Kalau sudah seperti ini, kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia akan sampai pada satu keadaan tidak mengakui kebaikan itu sebagai sebuah kebaikan dan tidak mengakui atau tidak menganggap satu dosa itu sebagai sebuah kemunkaran. Kita bisa bayangkan tuh, kalau orang sudah tahapnya sudah kayak gini, enggak menganggap kebaikan itu sebagai sebuah kebaikan, tidak menganggap kemunkaran itu sebagai sebuah kemunkaran. Kalau sudah batasan seperti ini, bahaya sudah. Enggak menganggap kebaikan sebagai sebuah kebaikan, gimana dia akan terpacu untuk melakukan kebaikan? Kenapa? Enggak menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Cuek aja terhadap kebaikan. Enggak ada motivasi diri untuk bisa melakukannya. Atau sebaliknya, tidak menganggap dosa itu sebagai sebuah dosa. Tidak menganggap kemunkaran itu sebagai sebuah kemunkaran. Kalau orang sudah tahap seperti ini, gimana mau berusaha untuk apa? Melepaskan diri dari dosa tersebut. Sudah nyaman dengan dosanya. Sudah menikmati dosa-dosa itu. Dosa itu sudah tidak lagi sesuatu yang membuat dia resah dan gelisah. Kenapa? Hatinya udah sakit. Jadi hati itu sama seperti telapak kaki.
Jadi telapak kaki ini, kita yang sudah terbiasa kemana-mana pakai sendal, pakai sepatu, pakai alas kaki. Satu saat kita jalan di tempat yang penuh dengan kerikil. Apa yang terjadi? Ya, langsung kita merasa sakit. Ya, langsung itu merasa sakit, sensitif gitu kan. Terkena benda yang tajam langsung terasa sakit. Kenapa? Karena itu adalah alas kaki kita, telapak kaki kita selalu terlindungi. Ketika terkena benda tajam, terasa sakitnya. Berbeda dengan mereka-mereka yang sudah terbiasa nyeker kemana-mana. Nggak pakai alas kaki, nggak pakai sendal. Jalan di tempat yang penuh dengan kerikil. Merasa sakit nggak mereka? Enggak. Kenapa? Sudah terbiasa. Sudah baal itu. Sensitivitasnya sudah hilang. Makanya orang Arab mengatakan kasratul iltimas yuballidul ihsas. Banyak menyentuh itu akan menghilangkan sensitivitas. Ya. Orang pertama kali dia melakukan dosa, tanyakan pada hati kita. Pasti resah, pasti gelisah. Kita yang sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Satu kali aja sholat waktu itu tertinggal, terlalaikan oleh kita. Apa yang terjadi di hati kita? Gak tenang. Gak nyaman. Resah, gelisah. Itu pertanda hati baik. Ya. Namun kalau kemudian satu kali kita meninggalkan sholat, besok ditambah jadi 2 kali, besok ditambah jadi 3 kali. Ya, lama-lama rasa berdosa itu nggak ada. Sehingga kita bisa saksikan orang-orang banyak sekarang ini, mereka setiap hari nggak sholat tapi nggak merasa berdosa. Santai-santai aja, masih bisa tertawa terbahak-bahak, masih bisa happy mereka. Padahal setiap harinya dia melakukan dosa, nggak ngerasa itu sebagai sebuah dosa. La yunkiru munkaran. Dia udah enggak lagi menganggap sebuah kemunkaran itu sebagai sebuah kemunkaran. Enggak lagi menganggap dosa itu sebagai sebuah dosa. Happy aja hidupnya. Padahal setiap harinya dia melakukan dosa. Nah, orang yang modelnya seperti ini, hatinya tertutup dengan noda hitam, syaitan bisa beristirahat dari dia. Tanpa ada godaan pun, dia akan senantiasa condong melakukan dosa. Toh dia enggak menganggap dosa itu sebagai sebuah dosa kok. Nah, ini bahaya sudah tahapan seperti ini. Jadi adanya kemaksiatan sekalipun di bulan Ramadan, faktor utamanya bukan semata-mata godaan syaitan. Bisa saja karena dorongan hati yang memang sudah hitam, jiwa yang memang sudah kotor dan busuk. Yang sudah seperti ini, secara otomatis dia akan melakukan dosa. Dia nggak peduli ini di bulan apa, di hari apa. Sekalipun dia berada di bulan baik, di hari baik, di saat baik, gak peduli. Yang penting dia bisa memperturutkan hatinya yang hitam untuk terus melakukan dosa dan kemaksiatan. Atau bisa juga katanya asyayatinul insi. Terjadi kemaksiatan disebabkan karena adanya godaan syaitan tapi dari kalangan manusia. Ya, karena syaitan itu ada 2 macam, ada syayatinul insi, ada syayatinul jinni. Syaitan dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan jinnya udah dibelenggu. Gak punya kemampuan untuk memberikan penggodaan kepada manusia. Tinggal yang berkeliaran adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Yang masih menyeru kepada keburukan. Memprovokasi orang melakukan keburukan. Lantas kemudian keburukan pun terjadi. Terjadilah keburukan. Sebabnya godaan syaitan, tapi dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Artinya apa? Tetap ya. Jadi terbelenggunya syaitan, jangan kita pahami ya dunia ini akan kosong dari dosa dan kemaksiatan. Tetap akan terjadi. Faktor-faktornya seperti yang tadi disebutkan. Kemudian ikhwah fiddin a'azanillah wa iyyakum. Keberkahan Ramadan ini itu sifatnya bukan zat. Ya, tapi nisbi. Artinya enggak secara otomatis orang yang hidup di bulan Ramadan langsung mendapatkan keberkahan dan kebaikan, tidak. Dia baru akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Ramadan kalau dia mengoptimalkan, memaksimalkan hari-hari di bulan Ramadan dengan amal-amal soleh dan kebajikan. Tidak serta-merta cukup hidup mengalami Ramadan dia dapat berkah, enggak. Sebab orang kalau seperti ini, orang kafir juga kan mengalami bulan Ramadan. Mereka mendapati hari-hari indah di bulan Ramadan. Tapi apakah keberkahan Ramadan akan mengenai mereka? Apakah mereka mendapatkan keberkahan dari keberkahan Ramadan? Tidak.
Keberkahan Ramadan ini baru akan kita dapatkan di saat kita mampu memanfaatkannya, mengoptimalkannya, memaksimalkannya, melakukan amal-amal kebaikan dan ketaatan. Amal-amal saleh yang terkait dengan Ramadanan. Puasa itu nomor 1 jelas. Ya. Kita mau mendapatkan keberkahan Ramadan, maka harus kita isi hari-hari Ramadan itu dengan puasa. Kemudian kita mau mendapatkan Ramadan, maka kita isi Ramadan itu dengan salat tarawih. Sekalipun hukumnya sunnah, tapi itu bagian daripada apa? Keberkahan Ramadan. Ya bahkan Nabi mengatakan, inna lillahi utaqa'u minan nar, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki orang-orang yang akan dijamin selamat dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam Ramadan. Jadi Ramadan itu malam-malamnya semuanya adalah itqun minan nar, hari pembebasan dari api neraka. Pastikan pada Ramadan itu nama kita tercatat di sisi Allah menjadi orang yang kelak akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Allah akan memilih ada sebagian orang-orang yang dijamin terbebas dari api neraka. Dan itu terjadi sepanjang malam Ramadan. Wa dzalika kullu lailah. Makanya enggak benar kalau Ramadan ini dibagi menjadi 3 bagian. 10 pertama bulan rahmat, 10 kedua magfirah, 10 ketiga itqun minan nar. Tidak. Ya. Nabi mengatakan dzalika kullu lailah, pembebasan api neraka itu setiap malam, bukan 10 terakhir saja. Jadi Ramadan itu setiap malamnya adalah rahmah. Ramadan itu setiap malamnya adalah maghfirah. Ramadan itu setiap malamnya adalah itqun minan nar. Ya. Maka harus diisi dengan apa? Dengan salat tarawih. Enggak mungkin nama kita tercatat menjadi orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, sementara kita jadikan malam Ramadan semuanya untuk tidur. Mungkin gak kira-kira? Rasa-rasanya sih nggak mungkin. Ya. Sudah barang tentu Allah akan jadikan keutamaan ini bagi mereka-mereka yang menghidupi malamnya dengan sholat tarawih, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa. Ya. Jadi manfaatkan itu malam itu, jangan semuanya untuk tidur. Ya. Kita harus giatkan sebagiannya malam itu untuk kita hidupi dengan hal-hal yang lain. Alhamdulillah nanti di Ramadan kita akan dimudahkan oleh Allah bangun jauh sebelum subuh. Ya, maka manfaatkan itu untuk berzikir, baca Quran dan lain sebagainya. Nah, kemudian isi pula Ramadan itu dengan apa? Ya, dengan infak dan sedekah. Ya, karena infak sedekah itu dilakukan kapan saja. Tapi infak sedekah akan menjadi sesuatu yang luar biasa di saat dilakukan pada momen-momen yang tepat, ya, saat-saat yang tepat, keadaan-keadaan yang tepat. Di antara momen tepat adalah bulan Ramadan. Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, adalah orang yang dermawan, karim, mulia, dermawan. Dan Anas menceritakan bahwa kedermawanan Nabi SAW semakin menjadi-jadi saat di bulan Ramadan. Bahkan kebaikan yang dilakukan oleh Nabi sepanjang Ramadan itu lebih daripada angin yang berhembus. Ya, kita lihat angin ketika berhembus memberikan banyak kebaikan. Ya, banyak mendapatkan kebaikan dari hembusan angin. Namun ternyata kebaikan yang ditelurkan oleh Nabi SAW sepanjang Ramadan lebih daripada angin yang berhembus. Nah, sebagai penutup, ya, jika kita mampu memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas amal ibadah, ketaatan, kebajikan dan lain sebagainya, maka ini yang akan menjadi sebab insya Allah Allah akan tinggikan derajat kita. Ini yang akan menjadi sebab Allah tabaraka wa ta'ala akan membuat seseorang itu dimuliakan, ya, dan akan menjadi sarana kita untuk bisa mendahului dalam hal kebaikan terhadap mereka-mereka yang telah meninggal dunia sebelum kita. Jadi gini maksud saya. Banyak orang-orang baik yang sudah meninggal dunia sebelum kita. Yang kalau kita bandingkan amal kita dengan amal mereka, itu mungkin gak ada apa-apanya. Amal kita dengan amal mereka gak ada apa-apanya. Tapi di saat Allah panjangkan umur kita, kita dapatkan bulan Ramadan, maka ini kesempatan kita untuk mengungguli mereka. Dalam sebuah hadis sahih dari sahabat Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa ada 2 orang laki-laki yang masuk Islam
menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka masuk Islam secara bersamaan, satu orang ini lebih sungguh-sungguh Islamnya dibandingkan temannya. Sampai saking sungguh-sungguhnya orang yang pertama ini, dia ikut perang, berjihad di jalan Allah, hatta stushhida, sampai kemudian dia mendapatkan syahid di sana. Kemudian temannya yang kedua, Allah berikan padanya umur panjang. 1 tahun setelahnya baru meninggal. Dan di 1 tahun tersebut, dia mendapatkan bulan Ramadan yang dia manfaatkan dengan baik. Satu saat, Talha bin Ubaidillah ini bermimpi bahwa dia berada berdiri di pintu sorga. Dan dia ketemu dengan 2 orang laki-laki itu. Kemudian datang, ada yang keluar dari sorga. Kemudian dia mempersilakan orang yang mati belakangan itu untuk masuk sorga lebih dulu. Ya. Memanggil laki-laki yang kedua untuk masuk sorga terlebih dahulu. Tidak berapa lama keluar lagi dan memanggil orang yang pertama, yang mati pertama, yang sampai mendapatkan syahid di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk masuk sorga yang kedua. Kemudian setelah itu dia balik lagi dan menemui Talha bin Ubaidillah seraya mengatakan, pergilah engkau lebih dahulu, ya, karena sekarang ini belum saatnya bagimu untuk masuk surga. Talha pun merasa terkejut dengan mimpinya. Kemudian dia ceritakan mimpi ini kepada sebagian sahabat yang lain. Dan sahabat yang lain pun sama terkejut dia dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Talha bin Ubaidillah. Lantas kemudian mereka sepakat untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min ayyi syai'in tu'jibun. Ya. Atas dasar apa kalian ini sampai terheran-heran seperti itu? Talha bin Ubaidillah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah orang yang pertama ini lebih sungguh-sungguh keislamannya sejak masuk Islam daripada orang yang pertama, daripada orang yang kedua? Saking sungguh-sungguhnya dia sampai dia mati di medan perang. Tapi kenapa kok ketika masuk surga orang yang kedua lebih dulu dibandingkan dia? Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, alaysa qad makatha ba'dahu sana? Bukankah orang yang kedua ini meninggal 1 tahun setelah temannya meninggal? Dia punya umur panjang yang Allah berikan padanya, umur panjang 1 tahun lebih, ya. Kemudian mati 1 tahun setelah orang ini. Sahabat mengatakan, iya, saya ingat betul, ya. Di orang kedua ini yang dimasukkan surga lebih awal, dia mati 1 tahun setelah temannya. Nabi bertanya lagi, alaysa qad adraka Ramadan? Bukankah orang yang kedua ini dia mendapatkan Ramadan? Dengan umur panjang yang Allah berikan 1 tahun setelah kematian temannya, dia mendapatkan bulan Ramadan di tahun tersebut. Sahabat pun mempersaksikan, bala ya Rasulullah, iya, kami ingat betul bahwa sebelum kematiannya dia sempat mendapatkan bulan Ramadan. Nabi juga mengatakan, alaysa shalla wa shama wa kadza wa kadza? Bukankah orang ini selain dia mendapatkan Ramadan, dia juga memanfaatkan Ramadan untuk sholat, untuk puasa, melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan itu? Para sahabat melihat secara zahir, iya, bahwa laki-laki yang kedua ini betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan baik. Dia sholat, dia puasa, melakukan kebaikan ini, melakukan kebajikan itu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang engkau tahu, ya, sebab kenapa dia bisa masuk surga terlebih dahulu daripada orang yang pertama. Disebabkan apa? Disebabkan kemampuannya dalam memaksimalkan, mengoptimalkan Ramadan, hari-hari Ramadan, ya, dengan penuh kebaikan. Sampai Nabi kemudian mengatakan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Ya. Maka keunggulan 2 orang itu lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Subhanallah. Jadi ternyata umur panjang yang Allah berikan kepada kita, sampai kemudian kita mendapatkan bulan Ramadan, yang kemudian Ramadan ini kita maksimalkan dengan baik dan benar. Ya, kita sholat, kita puasa, melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan itu. Maka dengan
kemuliaan yang Allah berikan kepada kita berupa Ramadan yang mampu kita maksimalkan ini, tidak menutup kemungkinan amalan inilah yang akan membuat kita unggul, ya, mengungguli amal-amal orang yang tidak sempat mendapatkan bulan Ramadan di tahun ini. Maka sekali lagi dia akan menjadi sesuatu yang baik, mendapatkan kebaikan dan keberkahan kalau kita memaksimalkannya dengan kebaikan. Tapi akan menjadi sia-sia kalau ternyata hari itu berlalu tanpa ada peningkatan amal, ya, tanpa ada peningkatan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga bermanfaat, menjadi sesuatu, ya, inspirasi, motivasi buat kita semuanya. Ya, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita panjang umur, kesehatan untuk bisa mendapati bulan Ramadan di tahun ini. Dan yang lebih penting daripada itu, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufiknya, kekuatan, kemudahan kepada kita untuk bisa beribadah di hari-hari yang mulia tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan. Nah, Pak. Ya. Ya. Ya, sebenarnya hilal itu akan muncul setiap bulan sebenarnya. Ya. Cuman orang kan baru perhatian pada momen-momen yang di sana banyak orang memiliki agenda, kepentingan seperti puasa, seperti lebaran, seperti Idul Adha, penentuan Idul Adha, ya. Ya, di sana akan amat menentukan ya kapan hari raya, kapan puasa. Ya, makanya lebih orang itu condong dan perhatian terhadap ru'yatul hilal ya pada bulan-bulan ini, menentukan awal Ramadan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah karena terkait dengan pelaksanaan ibadah. Ya. Tapi intinya sebenarnya sederhana saja. Ya, bahwa untuk puasa dan Nabi SAW sendiri kan sudah memang memberikan garis kepada kita ya tentang puasa dan lebaran. Bahwa puasa itu dengan cara melihatnya, melihat hilal maksudnya, sama juga seperti saat kita berlebaran. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan lebaranlah kalian dengan melihat hilal. Jadi intinya yang menjadi acuan kita adalah hilal dalam menentukan kapan awal puasa dan kapan kita bisa melakukan lebaran. Ya. Namun kemudian ketentuan ini terikat dengan apa? Dengan kepatuhan kita terhadap ulil amri. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhihun. Hendaklah kalian berpuasa pada hari manusia berpuasa. Puasa itu di saat kalian berpuasa. Lebaran itu di saat kalian semuanya berlebaran. Beridul Adha itu adalah di saat kalian semua melaksanakan Idul Adha. Ya. Dan keumuman orang berpuasa secara maksimal, maksudnya dengan jumlah banyak, itu sudah barang tentu di saat ada pengumuman dari pemerintah. Ya, maka wallahu alam, ya memang tidak dipungkiri di sini dari sejak zaman dahulu kala terjadi khilaf dan sampai terus terjadi. Ya, karena perdebatan antara hilal dan ru'yah dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya sederhana saja. Dalam hal ini umat Islam itu seharusnya dia berpuasa, dia berlebaran, ikut kepada ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukan ormas-ormas tertentu, bukan perkumpulan-perkumpulan tertentu. Yang masalah sekarang ormas punya kebijakan untuk mengumumkan. Kemudian juga perkumpulan-perkumpulan tertentu dia mengumumkan lagi. Sehingga setiap orang itu ikut kepada
ormas tertentu, perkumpulan tertentu. Padahal seharusnya dalam menentukan lebaran dan puasa itu ikut terhadap ketentuan pemerintah. Ya, seperti itu. Karena Nabi katakan yauma yasumunas, ya, wal adha yauma yudhhin nas, dan begitu seterusnya. Hanya saja dalam hal ini pemerintah ya harus memastikan bahwa penetapan lebaran, penetapan puasa itu dengan cara melihat ru'yah. Dan alhamdulillah pemerintah kan kita juga kan menerapkan itu. Ya. Bahkan mengundang para ahli, ya, mengumpulkan dari berbagai macam wilayah, informasi dari berbagai macam wilayah. Kemudian muncullah hasil yang kemudian diumumkan kepada seluruh umat manusia yang ada di negerinya. Ya, jadi kita berhusnudzon saja. Apa yang sudah diumumkan oleh pemerintah berdasarkan ilmu yang sudah ada. Mereka kan juga mengundang para ahli, ya, mengundang dari berbagai macam perwakilan-perwakilan daerah sampai muncul kesepakatan itu. Ya, jadi nggak memutuskan sendiri, tapi melalui musyawarah sampai ada sidang isbat, sehingga ketentuan itu ya kita husnudzon itulah yang terjadi secara hakiki. Kalau toh ternyata meleset, ya. Sebenarnya ini tanggal awal Ramadan, tapi pemerintah menetapkan belum masuk Ramadan. Ya, maka sudah barang tentu kita nggak menanggung dosa itu. Mereka yang bertanggung jawab. Kalau seandainya terlihat namun mengumumkan karena ada agenda tertentu, ada acara tertentu, misalkan ada saksi-saksi melihat misalkan, tapi ternyata tetap yang diumumkan adalah bahwa hilal tidak terlihat. Padahal banyak saksi melihat misalkan, tapi itu dinafikan. Mengumumkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka sudah barang tentu tanggung jawab ada pada mereka. Mereka yang akan memikul tanggung jawab tersebut. Banyak ribuan manusia berpuasa pada saat yang seharusnya dia tidak berpuasa, pada saat seharusnya mereka puasa. Ya, tapi sekali lagi selama tidak ada dalil dan bukti yang jelas, ya, maka kita ikut terhadap apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Itu yang lebih aman, dan itu juga yang difatwakan oleh para ulama Syekh Utsaimin dan yang semisalnya, wallahu a'lam. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya itu aja, bukan dua gelombang, bukan. Nah, iya. Mumpung ada waktu. Baik. Jadi kembali ya kepada hukum awal pertama tentang tarawih. Tarawih itu pertama disyariatkan secara berjamaah, dan ini berbeda dengan sholat malam yang lainnya. Kalau sholat malam dianjurkan kita sendiri-sendiri. Tapi untuk sholat tarawih itu dianjurkan berjamaah, dan itu bukan merupakan perbuatan bid'ah. Ya. Nabi mengawalinya, awal asal muasal pelaksanaan sholat tarawih itu berjamaah. Namun kemudian dihentikan oleh Nabi disebabkan karena kekhawatiran beliau bahwa itu akan diwajibkan. Sampai kemudian pada zaman Umar dihidupkan kembali itu. Yang awalnya manusia sendiri-sendiri dihidupkan kembali di berjamaah. Sehingga sempat terlontar pada mulut Umar itu nikmatul bid'ah hadhihi. Nikmatnya bid'ah, baiknya bid'ah itu ini sebaik-baiknya bid'ah. Yang diinginkan oleh Umar bin Khattab dengan lafaz bid'ah itu adalah apa? Bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Sebab pengamalan sholat tarawih berjamaah itu bukan suatu yang baru. Nabi pernah melakukannya secara berjamaah, cuman memang sempat ditinggalkan karena dikhawatirkan akan diwajibkan. Nah, kemudian mengenai jumlah rakaat. Ya, jumlah rakaat itu 11. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang menjadi saksi ketika Nabi awal-awal sholat berjamaah sholat tarawih, Nabi melakukannya 8 rakaat dengan witir jadi 11. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa sholat tarawih 11 rakaat itu adalah KW misalkan dan lain sebagainya, itu nggak benar. Nabi pertama kali melakukan itu 11 rakaat berdasarkan riwayat dari Jabir bin Abdullah. Dan ketika Umar mengumpulkan para qurra yang biasa seperti Tamim Ad-Dari dan siapa lagi imam-imam yang lain, yang Nabi perintahkan untuk menggabungkan lagi manusia sholat secara berjamaah, ya, Umar pun memerintahkan kepada mereka untuk sholat sebanyak 11 rakaat. Ya.
Tapi dengan kualitas yang satu rakaatnya itu 200 ayat perkiraan. Sehingga mereka selesai pulang dari masjid sampai ke rumah itu sampai menjelang sahur. Karena memang roh daripada salat tarawih itu adalah apa? Tulul qiyam. Ya, panjangnya berdiri. Makanya para wanita itu pada asalnya lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau seandainya sholat di rumah, ruh daripada tarawih itu nggak dia dapatkan, dia nggak punya perbendaharaan hafalan yang cukup, sehingga kalau dia sholat di rumah paling bisanya cuma baca itu aja, atau kasur ke bawah dari malam ke malam muter aja ke situ, tulul qiyamnya dia nggak bisa dapatkan. Sementara kalau dia ke masjid, masya Allah, imamnya itu tulul qiyam. Bacaannya baik, bacaannya panjang, ya. Ruh dari tarawih itu bisa dia dapatkan, maka dalam kondisi seperti ini para wanita sholat di masjid lebih baik daripada di rumah. Dan dalam kondisi seperti ini kita sebagai wali daripada wanita tadi, entah sebagai suami atau sebagai ayah terhadap anak gadis kita, nggak boleh kita cegah, Pak. Makanya Nabi mengatakan la tamna'u ama Allah masajidallah. Jangan kalian cegah hamba-hamba Allah dari kalangan wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Dengan syarat aman dari fitnah. Jarak antara rumah ke masjid kita pastikan gak ada gangguan. Baik orang yang usil ataupun gangguan alam. Gak boleh kita mencegah kalau aman perjalanan dari rumah ke masjid. Kemudian aman juga sampainya di masjid. Ya, dilindungi. Privasinya itu terjaga. Perempuan yang biasa berhijab misalkan dia ditempatkan di satu tempat yang aman, dia bebas melepas hijabnya. Ya, enggak terganggu risih dengan lalu lalang kaum laki-laki. Aman juga. Maka dalam kondisi seperti ini kita enggak boleh mencegah. Selama hadirnya istri kita di masjid tidak sampai mengabaikan kewajiban dia sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Kecuali enggak aman, kita berhak mencegah. Jalan menuju rumah ke masjid, di sana banyak gangguan anak-anak muda misalkan yang suka iseng usil ketika melihat perempuan yang lewat. Ya, melecehkan, nggak aman. Kondisi seperti ini kita bisa cegah istri kita, jangan ke masjid. Jalannya nggak aman. Ya. Atau ketika di masjid tulul qiyamnya nggak dia dapatkan, itu jangan. Jadi kembali kepada tadi 11 rakaat. Nah, ketika 11 itu sudah kita lakukan, sebenarnya cukup. Apalagi Nabi mengatakan idza shallal man shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya seakan-akan dia salat sepanjang malam. Sehingga dalam konteks hadis ini ketika kita selesai salat bersama imam 11 rakaat, maka sungguhnya lah enggak perlu lagi kita salat. Kita bisa bangun di awal malam, bisa kita manfaatkan untuk yang lainnya, terutama sekali baca Quran. Ingat ketika Quran meminta izin kepada Allah. Untuk apa? Memberikan syafaat kepada yang membaca. Apa kata Quran? Mana'tuhun naum, aku cegah orang ini dari tidur. Menunjukkan apa? Menunjukkan yang terbaik kita baca Quran itu dengan mengambil waktu tidur kita. Nanti Quran mengatakan, ya Allah aku cegah orang ini dari tidur. Waktu yang seharusnya dia gunakan untuk tidur, tapi dia korbankan waktu tidurnya untuk membacaku. Menunjukkan apa? Keharusan kita, keutamaan kita itu membaca Quran bukan pada waktu-waktu luang. Bagus ya sebenarnya baca Quran kapan saja. Tapi akan lebih baik ketika kita membaca Quran dengan mengorbankan waktu kita. Ya. Jam 3 itu sebenarnya waktu masih jatah waktu tidur kita. Tapi kita rela ya. Kita potong jatah tidur kita bangun dan kita baca Quran. Nanti Quran akan mengatakan, aku cegah orang ini dari tidurnya karena membacaku. Jadi manfaatkan untuk baca Quran. Manfaatkan untuk zikir. Manfaatkan juga untuk istighfar. Karena istighfar terbaik itu kapan dilakukan? Di waktu sahur. Ya. Wa qalilum minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu subuh mereka beristighfar. Istighfar kapan saja bagus, tapi akan lebih bagus ketika kita ucapkan permohonan ampun kita kepada Allah di saat subuh. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Allah puji itu sebagian orang-orang. Orang sabar, orang yang berdiri, ya, orang yang beristighfar bil ashar pada waktu subuh. Manfaatkan waktu bangun kita di awal malam ya, sebelum subuh untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk berdoa juga kan waktu mustajabah itu. Kalau seandainya nih sudah kita lakukan doa sudah, zikir sudah, baca Quran sudah, kita ingin variasi, boleh nggak Ustaz sholat? Boleh. Karena kembali kepada hukum asal sebenarnya sholat malam itu nggak ada batasannya. Ya.
Boleh kita sholat lagi misalkan. Namun ketika kita sholat, jangan lagi ditutup dengan witir. Kalau kita sudah witir bersama imam sholat tarawih di awal malam, kalau kemudian kita mau sholat lagi di penghujung malam, maka silakan sholat berapa rakaat yang kita mau, silahkan. Namun tidak boleh lagi ditutup dengan witir, karena Nabi mengatakan la witrani fi lailatin, tidak ada witir dalam satu malam. Nah, beberapa terjadi misalkan masjid memperlakukan ini, ya, sholat di awal malam kemudian sholat lagi. Ini di masjid Pak ya, bukan di rumah ya, di masjid. Wallahu alam, sebaiknya ini tidak dilakukan, ya, karena ketika itu menjadi sebuah pembiasaan, yaitu dikhawatirkan akan kecuali dua gelombang ya, di mana gelombang kedua itu diuntukkan mereka yang tidak sholat di gelombang yang pertama, itu dibolehkan ya. Tapi kita ikut satu, ikut dua demi untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan misalkan hari-hari Ramadan, ya, jangan sampai semangat kita dalam itu kemudian melabrak apa? Ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi mendawamkan sesuatu yang tidak ada dalilnya, itu hati-hati, bagian daripada jeratan-jeratan bid'ah yang dikhawatirkan. Wallahu ta'ala alam. Sebaiknya tidak dilakukan, kita sholat rutin ya, di awal malam, di akhir malam, atau di penghujung malam ya. Apalagi berjamaah juga ini. Jadi kasus yang tadi saya sebutkan, silakan Anda sholatnya sendiri. Ya, jangan berjamaah lagi. Sesuai dengan rakaat yang kita mau tambah 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Tinggal tidak lagi kita tutup dengan sholat malam. Tapi jamaah di awal, jamaah di akhir, ya ini khawatir menjadi jeratan-jeratan bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya kira cukup, khawatir memberatkan bagi sebagian kita, punya agenda ini, punya agenda itu. Sudah lewat dari jam 6, lewat 10 menit. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.